Selamat datang di video kali ini. Bahasan kita adalah respon waktu sistem kendali. Suatu sistem pengendali sudah banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah keberadaan elevator ya. Jadi lift atau elevator itu jika Anda amati, ketika Anda menaiki lift atau elevator tersebut, Anda akan memberikan input ya. Anda akan memberikan input berupa lantai berapa yang ingin Anda tuju. Jadi dari input tersebut, sistem elevator yang terdiri dari controller dan berbagai macam aktuator seperti motor listrik, kemudian beragam transmisi itu akan bekerja sehingga elevator akan tertarik ke atas menuju lantai yang sesuai Anda inputkan di panel elevator tersebut. Nah, sebetulnya yang terjadi di dalam elevator itu, di dalam sistem kontrol elevator tersebut, itu bisa kita gambarkan seperti grafik di ini ya, di atas ini ya. Nah, grafik ini, sumbu X itu adalah time atau waktu. Kemudian sumbu Y dari grafik ini adalah elevator location atau lantai berapa elevator ini menuju. Nah, jika Anda perhatikan, di sini dimulai dari waktu detik pertama, Anda memberikan input, misalkan lantai keempat, Anda ingin menuju ke sana ya. Kemudian, perhatikan, inputnya adalah lantai 4. Nah, kemudian, tidak serta-merta elevator tersebut kan langsung dengan kecepatan tinggi menuju ke lantai 4, sehingga Anda terhentak gitu, kan tidak. Jadi, sistem elevator itu dirancang supaya untuk mencapai input yang Anda berikan ya, untuk mencapai input yang diinginkan itu bekerja secara lambat ya, secara bertahap. Sehingga lama-kelamaan dia akan mencapai atau mendekati inputan yang dimasukkan. Walaupun sebenarnya di situ masih ada perbedaan ya dari performa sistem dengan inputan yang dimasukkan. Nah, itulah yang disebut dengan error. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, jadi respon dari sistem elevator tersebut ini menunjukkan area transient response. Jadi respon transient ya. Nah, respon transient ini yang menentukan seberapa lambat suatu sistem itu akan bereaksi terhadap input yang diberikan. Nah, itu diatur oleh transient response atau response transient. Pada respons transient, ini jika Anda menaiki elevator, Anda akan merasakan perlahan-lahan dari mulai kecepatan elevator tersebut 0, artinya tidak bergerak, sampai makin lama Anda rasakan makin cepat, kemudian ada suatu titik ketika kecepatannya tidak berubah lagi. Nah, saat di titik itulah dimulai fase steady state response. Artinya, sistem kendali elevator itu merespon inputan Anda dengan kondisi yang sudah stabil, tetap ya. Sudah tetap, sudah tidak berubah lagi, artinya dia sudah steady. Nah, kemudian ketika sudah sampai di lantai 4 yang menjadi inputan Anda di awal tadi, jika kita lihat lebih detail lagi, sebetulnya sistem dari elevator itu memiliki error, jelas memiliki error walaupun sedikit. Jadi Anda tidak benar-benar diantarkan ke lantai 4, akan tapi bisa jadi lantai 4 lebih 1 cm misalkan, atau lantai 4 lebih setengah cm. Itu tidak masalah, yang penting itu bisa diakali dengan konstruksi bangunannya, misalkan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlihat bahwasanya error tersebut ada. Akan tapi dari sisi sistemnya, kita bisa tahu bahwa error itu selalu terjadi dalam sistem pengendalian.
Nah, jadi grafik dari sistem kendali, ya, kaitannya terhadap input yang dimasukkan, respons sistem terhadap input yang diberi, itu ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi ada fase dia transient, responnya, kemudian ada fase dia steady state. Nah, sebelum dia mencapai titik yang dimasukkan atau titik yang diinginkan. Nah, dari sudut pandang sistem pengendalian, perancangan sistem pengendalian, itu kita bisa menguji suatu bentuk sistem kendali yang sudah kita tulis ya dalam suatu program, yang dimana mengujinya itu adalah dengan memberikan sinyal input untuk melihat bagaimana respon suatu sistem pengendalian itu bekerja. Nah, sinyal input yang sering digunakan itu antara lain adalah sinyal dalam bentuk fungsi tangga atau step, fungsi ramp, fungsi percepatan, fungsi impuls, dan fungsi sinusoid. Nah, beragam jenis sinyal input ini itu kita pilih ya, tergantung pada bentuk sinyal yang nantinya akan sering diterima oleh sistem realnya. Jadi misalkan jika masukan berupa sinyal fungsi waktu yang berangsur-angsur berubah, maka kita pilih untuk mengujinya dengan input RAM. Jika inputnya tetap dan sistem akan dikenai gangguan tiba-tiba, maka sinyal step itu bisa kita gunakan untuk menguji sistem kendalinya dengan mensimulasikan ya, menggunakan software yang bernama software MATLAB. Kemudian jika inputnya berupa sinyal kejut, maka digunakanlah tipe fungsinya itu fungsi impuls. Nah, ini adalah bentuk dari sinyal tadi untuk menguji suatu sistem pengendali. Jadi ketika sudah diuji, nanti akan timbul responnya. Jadi berupa grafik yang seperti di awal. Ini jenis-jenis sinyal ya. Step function atau fungsi tangga, itu bentuknya seperti ini. Kemudian ramp function atau fungsi ramp, dia sering berjalannya waktu, dia mengalami kenaikan nilai. Kemudian impulse function di suatu titik waktu tertentu nilainya sudah tinggi. Nah, jadi itu jenis sinyal impuls. Kemudian sinyal sinusoid, jadi sinyal yang berulang ya. Sinyal sinusoid. Kemudian sinyal percepatan. Jadi ini bisa merupakan ramp ya, sinyal ramp ini yang diukur dari rentang waktu tertentu. Jadi bisa dipetakan percepatannya berapa. Nah, kemudian Anda perlu tahu bahwasannya sistem kendali itu secara tipe sistemnya itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sistem order pertama atau first order system dan juga second order system. Di dalam sistem pengendalian, khususnya di dalam analisis sistem pengendalian, kita mengenal bahwasanya ada beberapa istilah di sini. Kalau Anda perhatikan di sumbu X yaitu menunjukkan waktu dan sumbu Y itu menunjukkan outputnya. Itu Anda perlu perhatikan ya. Di sumbu X ada TR. TR itu adalah rise time gitu. TR itu rise time. Jadi rise time ini adalah waktu ya, yang diperlukan oleh suatu sistem untuk mencapai 63% dari nilai input yang diberikan. Nah, itu rise time. Untuk sistem first order ya. Kemudian
Settling time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai kondisi steady state. Nah, ini adalah jenis first order system. Nah, kemudian ada jenis second order system. Jadi, jika kalian pernah belajar getaran mekanis, maka sudah tidak asing lagi dengan bentuk grafik sinusoidal, kemudian sinusoidal yang mengalami modifikasi seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk sistem kendali jenis second order system. Di sini ada variabel eta ya, bahasa huruf Yunani ini eta. Nah, itu adalah damping rasio atau rasio peredaman. Gitu. Jadi tadi contoh grafik di lift tadi itu merupakan contoh second order system. Mengapa demikian? Karena Anda perhatikan di sini untuk grafik yang lift ya, kita lihat. Nah, si lift ini dia punya karakter ketika hampir mencapai steady state response, sistemnya itu dia seolah-olah tidak naik ya, nilainya di sumbunya ini kan tidak naik terus. Jadi seolah-olah dia ada yang menghambat. Gitu. Nah, itulah yang dia dinamakan pengaruh dari damping ratio atau faktor daman. Nah, berdasarkan nilai dari damping rasionya, jadi second order system ini dibagi menjadi 4 jenis. Ya. Jadi yang pertama adalah jika damping rasionya sama dengan 0, maka respon dari sistem itu dikategorikan sebagai sistem yang tidak teredam. Ini tidak teredam. Jadi kalau dia tidak teredam, otomatis tidak ada kondisi steady-nya. Tidak ada kondisi steady-nya. Jadi fungsinya damping rasio itu adalah supaya salah satunya adalah untuk mencapai kondisi steady state. Jadi tidak terus di transient. Kemudian jika damping rasionya kurang dari 1, maka respon yang diberikan oleh sistem kendali tersebut itu adalah di dalam kategori underdamped, di bawah kondisi peredaman. Kalau damping rasionya sama dengan 1, maka kategorinya adalah critically damped atau teredam dalam kondisi kritis. Kemudian kalau damping rasionya lebih besar dari 1, itu overdamped. Jadi peredaman yang berlebih. Nah, bisa jadi karena tingginya peredaman yang ada, maka steady state error-nya akan juga besar, gitu ya, karena dia overdamped. Nah, tujuannya adalah adanya damping rasio ini supaya sistem tersebut cepat mencapai kondisi steady state. Salah satunya itu. Jadi dengan memodifikasi damping rasio, kita bisa membuat suatu sistem kendali menjadi lebih sesuai untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Anda bayangkan saja jika lift tadi ya, itu berada dalam kondisi tidak teredam. Maka ketika Anda masuk ke dalam lift, Anda masukkan inputan Anda ingin menuju ke lantai 4, maka dia akan masuk ke lantai 4 ya, menuju lantai 4, kemudian turun lagi ke lantai bawah, kemudian naik lagi ke lantai 4, turun lagi ke lantai bawah. Jadi begitu seterusnya. Atau apabila tidak ada di dalam kontrolernya tidak ada suatu sistem mekanisme peredaman.
Nah, kemudian dari nilai damping rasionya sendiri itu bisa kita variasikan sehingga kita bisa memilih respon sistem kendali seperti apa yang kita inginkan. Itu dengan memodifikasi damping rasio. Memodifikasi damping rasio berarti kita perlu memodifikasi transfer function. Nah, lagi-lagi dia hubungannya dengan apa? Persamaan matematika dalam bentuk differential equation. Nah, itu adalah untuk jenis grafik untuk second order system. Kemudian dari second order system itu sendiri itu ada istilah ya, ada dibagi untuk rentang waktunya. Yang pertama adalah rise time. Rise time dari sistem second order ini. Anda lihat di sini TR adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10% dari nilai yang diinginkan menuju ke 90% nilai yang diinginkan. Nilai yang diinginkan itu output ya, C final ini. C final ini inputnya. Jadi ini nilai yang harus dituju oleh si sistem kendali. Jadi kalau di antara 0,1 sampai 0,9, nah ini dia membutuhkan waktu TR. Nah, waktu sebesar TR inilah yang disebut dengan rise time. Nah, kalau peak time, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk meraih puncak pertama yang tertinggi dari grafik ini. Jadi ini adalah peak time. Waktunya adalah dari sini ke titik ini, TP. Itu adalah peak time. Dan percent overshot adalah jumlah gelombang yang melebihi ini ya, melebihi nilai input yang diinginkan. Ya, biasanya ditunjukkan oleh berapa besar persentasenya dari nilai steady state-nya. Kalau dia makin besar persentasenya ya berarti ya posisi nanti gelombangnya bakal makin banyak gitu. Artinya dia ada kondisi transiennya otomatis makin lama. Gitu. Kemudian settling time atau TS ini adalah waktu yang dibutuhkan bagi sistem untuk mencapai kondisi steady state dengan toleransi plus minus 2% ya. Jadi dia nilainya itu boleh lebih dari C final ini, bisa juga boleh kurang dari C final ini. Nah, toleransinya adalah 2% dari C final. Di batas atas dan batas bawah. Itu dari nilai 0 ke kondisi tersebut itu disebut dengan settling time. Jadi waktu ketika dia mulai mencapai steady state. Nah, dengan memahami watak dari suatu sistem, maka kita bisa memperkirakan kira-kira sistem tersebut ingin dioptimasikan seperti apa. Atau kita bisa memperkirakan untuk maintenance. Ya, dari karakter sistemnya, kita bisa mengetahui bahwasanya kondisi suatu sistem mesin ya itu sedang dalam keadaan normal atau tidak normal dari grafik respon sistem yang terbaca di sensor. Jadi grafik ini kita bisa, kalau dia sistem mekanis ya, kalau di sistem mekanis kita bisa dapatkan data ini dari sensor getaran gitu. Jadi ini untuk maintenance peralatan atau maintenance mesin, analisanya dengan menggunakan pembacaan respon suatu sistem mesin.
Jadi ini perlu Anda ingat, ada rise time, peak time, percent overshot, kemudian settling time. Nah, Anda perhatikan kalau dia di sistem second order, rise time-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rentang 0,1 dari nilai inputan sampai ke 0,9 dari nilai inputan. Jadi kita memperoleh rise time di antara 0,1 ke 0,9. Nah, untuk first order system, rise time-nya itu adalah waktu yang dibutuhkan ketika respon suatu sistem itu mencapai 63% dari nilai akhir. Ya. Jadi ada perbedaan di sini, jangan tertukar. Jadi untuk rise time dan settling time. Untuk rise time di first order system dan rise time di second order system. Kemudian respons waktu, ya, respons sistem terhadap waktu itu merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kita mendesain sebuah sistem respon waktu itu kita bisa mengetahui seberapa cepat sistem memberikan respon terhadap masukan. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah dari respon waktu kita akan mengetahui apakah ada overshot dan sejauh mana sistem menjadi tidak stabil. Karena adanya overshot itu akan mempengaruhi kestabilan dari suatu sistem. Dari membaca respons waktu itu, grafik tadi, saya bisa mengetahui apakah ada osilasi. Karena kalau ada osilasi berarti di situ ada getaran. Nah, kalau ada getaran berarti ada energi yang tidak tersalurkan di dalam suatu sistem, sehingga membentuk suatu losses dalam bentuk getaran. Nah, dari respon waktu kita bisa mengetahui seberapa jauh sistem tersebut akurat. Nah, jadi dari melihat errornya, jadi steady state errornya, kita bisa mengetahui di sini steady state error. Dengan adanya grafik ini, kita bisa membaca seberapa akurat sistem kendali yang kita buat untuk mengakomodir inputan yang kita masukkan. Jadi itulah pentingnya memahami respon sistem terhadap waktu. Baik, sekian materi untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan selanjutnya kita akan membahas mengenai proporsional integral dan diferensial dalam membangun suatu sistem kendali. Nah, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.